Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puruskirada Putri. Kali ini dalam mata kuliah manajemen event dengan materinya yaitu sponsor dalam sebuah pelaksanaan event ya. Nah, sebelum masuk ke materi teman-teman, memang yang paling diperhatikan pada saat kita ingin melaksanakan sebuah event, khususnya event yang besar, kita perlu tahu dari mana sumber dana atau anggaran yang untuk pelaksanaan event yang akan kita lakukan. Khususnya event yang kaitannya dengan komersil ya, kita perlu ada sponsor yang memang akan mendanai pelaksanaan event tersebut. Nah, seperti apa saja jenis-jenis sponsornya dan bagaimana cara mendapatkannya, sekarang kita akan bahas lebih dalam ya. Masuk kepada materinya, yaitu sponsor event. Nah, tujuan materi ini yang pertama yaitu memahami pentingnya sponsor untuk penyelenggaraan event, mengetahui cara menentukan sponsor yang sesuai dengan event, karena penting sekali penyesuaian antara jenis event dengan sponsor yang akan mendanai, karena jangan sampai salah kaprah antara image sponsor dengan event yang akan dijalankan. Kemudian mengetahui cara melakukan kontak dengan sponsor potensial, ya. Kemudian menyusun rencana bisnis sponsor. Ya, karena kalau kita mau mendapatkan sponsor dari sebuah perusahaan itu, kita juga harus menawarkan apa yang akan menguntungkan buat mereka gitu ya. Nah, teknik promosi. Menjadi sponsor pada penyelenggaraan event adalah salah satu teknik promosi yang sering digunakan dalam bisnis untuk tujuan yang komersil. Ya, definisi sponsorship adalah biaya yang dikeluarkan kepada penyelenggara event dengan imbalan eksploitasi komersial. Intinya sebagai salah satu teknik promosi ya kepada pasar potensial dalam sebuah event. Makanya tadi penting antara jenis event sama sponsornya nih, perusahaannya nih bidangnya apa nih, supaya nggak salah. Karena harus sesuai antara segmennya si perusahaan dengan segmennya si event yang akan dilaksanakan. Nah, dua organisasi besar sponsor yaitu ada pemerintah, ada perusahaan. Biasanya kalau pemerintah itu keuntungannya yaitu peningkatan ekonomi pada daerah, peningkatan identitas masyarakat penyelenggara, peningkatan interaksi sosial kemasyarakatan, berbagi ide dan mengembangkan kebersamaan, peningkatan infrastruktur bagi masyarakat, mendapatkan dukungan popularitas. Tapi kalau untuk perusahaan, peningkatan penjualan produk perusahaan lebih detail ya, produk kaitannya dengan langsung implementasi peningkatan produk, peningkatan penjualan produk, kemudian peningkatan kepercayaan konsumen kepada perusahaan, peningkatan brand awareness, meningkatkan merek tertentu untuk standar tertentu pula, memasuki pasar khusus, penyedia entertainment bagi konsumen, menampilkan keunggulan produk, serta menciptakan produk sponsor. Nah, pertimbangan dalam mendapatkan sponsor potensial itu yang pertama yaitu event yang diselenggarakan dan sponsor harus sama-sama memiliki pangsa pasar yang sama ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, pangsa pasarnya harus sama. Adanya media yang akan mengekspos event yang diselenggarakan, keuntungan publisitas dan public relation apa yang akan didapatkan oleh sponsor, keuntungan langsung apa yang akan didapat oleh sponsor di samping pemberitaan melalui media. Misalnya, ada tempat khusus pada jamuan makan malam khusus untuk sponsor, gratis tiket masuk bagi sponsor dan kolega, mungkin ada tempat duduk VIP yang juga bisa disediakan untuk sponsor. Ya, pertukaran hubungan antara sponsor dan event, yaitu event menginginkan investasi keuangan, liputan media, dan pertukaran pelayanan. Kalau bisnis itu menginginkan peningkatan brand awareness, peningkatan citra perusahaan, kemudian mencoba produk, dan peningkatan penjualan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, apakah event yang akan diselenggarakan cocok dengan sponsor yang ada? Yang pertama, apakah event yang akan diselenggarakan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan pemberi sponsor? Ya, jika iya, maka silahkan menerima sponsor atau bisa memberikan sponsor untuk perusahaan itu. Kemudian, apakah target pengunjung event sesuai dengan target konsumen pemberi sponsor? Karena ketika tidak sesuai atau tidak sama, maka akan kurang fungsinya, tujuannya mungkin belum bisa tercapai. Apakah event yang akan diselenggarakan memiliki peraturan tentang sponsor? Apakah ada perusahaan yang tidak sesuai untuk mensponsori event tersebut? Apakah dalam organisasi event memiliki bagian khusus atau ahli khusus yang akan mengelola sponsor? Ya, yang perlu diketahui I.O. mengenai apa yang diinginkan oleh pemberi sponsor yang pertama yaitu tujuan penyelenggaraan event untuk mendapatkan sponsor itu apa?
Peraturan tentang sponsor yang perlu diikuti oleh I.O. ya karena setiap perusahaan itu punya peraturan yang berbeda mengenai sponsor. Penetapan tingkatan sponsor, apakah dia sponsor tunggal, sponsor utama, atau sponsor pendukung gitu ya. Tipe sponsor yang cocok untuk event yang diselenggarakan ya disesuaikan dengan tema event tersebut. Bagaimana rencana sponsor ditetapkan berhubungan dengan penetapan sponsor jika ada beberapa sponsor yang ingin menjadi bagian dalam event ya. Jangan sampai kita salah menentukan sponsor yang mana. Nilai yang ditetapkan untuk jenis barang atau jasa yang akan diberikan, apa keuntungan pemberi sponsor apabila mengikuti event tersebut, siapa yang akan menyetujui pemberian sponsor. Ya, kurang lebih materi mengenai sponsor event seperti itu. Biasanya tim yang akan mengelola sponsor dalam pelaksanaan sebuah event itu ada dari tim keuangannya ya, tim dana dan usaha biasanya. Mereka punya koneksi yang banyak dan bisa mengajukan bahwa event ini bisa disponsori oleh perusahaan tersebut dengan keuntungan apa saja ya. Biasanya kita menggunakan proposal untuk menyampaikan niatan untuk bisa mengisi sponsor di event yang akan kita jalankan sebagai IO gitu ya. Nah, next kita akan bahas mengenai bagaimana proposal event dan contoh-contoh proposal event. Untuk materi mengenai sponsor event demikian terlebih dahulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.